Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik hati seorang hamba yang mengasihi. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengasihi ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 7. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam bagian ini kita menemukan bahwa sifat dari kasih Allah yang sejati ditutup dan disimpulkan dengan 4 kata kerja, yaitu menahan, percaya, mengharapkan, dan sabar menanggung. Atau dalam terjemahan lain, orang yang mengasihi itu tidak pernah menyerah pada orang lain. Mereka selalu percaya, selalu berharap, dan selalu tabah menjalani segala sesuatu. Satu bagian firman Tuhan yang begitu indah dan mengingatkan kita kembali akan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah tentang kasih-Nya yang begitu sempurna. Kasih Allah menahan segala sesuatu. Allah tidak langsung menghukum atau membalas kejahatan, melainkan memberi kesempatan untuk bertobat. Dengan kata lain, Allah tidak menutup pintu kesempatan bagi setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya, untuk berubah dan kembali kepadanya. Dan Allah menunjukkan dengan rela menanggung beban dosa dan kelemahan manusia. Kasih Allah percaya segala sesuatu. Allah percaya bahwa meskipun manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, tetapi kebenaran yang telah dinyatakan dan diterima oleh manusia akan membawa mereka untuk kembali kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Kasih Allah mengharapkan segala sesuatu. Allah mengharapkan manusia untuk percaya, bertobat, dan hidup dalam kasih dan kebenaran-Nya. Sebab Allah telah menyediakan sarana bagi pemulihan dan keselamatan umat manusia melalui kasih dan pengorbanan anak-Nya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Hanya dengan pertobatan dan hidup dalam kasih dan kebenaran-Nya, manusia dapat dibenarkan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Kasih Allah sabar menanggung segala sesuatu. Allah tidak langsung menghukum, melainkan memberi kesempatan untuk bertobat. Bahkan Dia rela menanggung beban dosa serta kelemahan manusia. Dengan demikian, Allah telah menunjukkan kesabaran dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan, bahkan ketika manusia tidak setia. Kebenaran tentang kasih Allah inilah yang dinyatakan oleh Allah kepada kita semua dan setiap orang, termasuk kita yang mengaku bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, harus mengenal kasih ini serta menghidupinya dimanapun kita berada. Sebab hanya dengan kasihlah dunia akan mengenal bahwa kita adalah hamba-hambanya, murid-muridnya, anak-anaknya. Oleh sebab itu, kasih adalah hal yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Sebab tanpa kasih, segala sesuatu yang kita lakukan tidak berarti di hadapan Allah. Tanpa kasih yang sejati, dunia ini akan dipenuhi dengan kemarahan, pertikaian, diskriminasi, dan semua hal yang kita bahas dalam renungan sepanjang minggu ini. Mari kita mengenal dan memiliki kasih yang sejati itu. Kasih yang ditandai dengan kesabaran, kerendahan hati, kepedulian, serta kebaikan hati yang telah dinyatakan oleh Allah kepada kita semua.
Kasih harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita, melebihi segala hal yang ada di dunia ini. Sebab semua hal di dunia ini, termasuk karunia rohani kita, semua akan menemui kesudahannya. Tetapi kasih kekal abadi. Sebab Allah yang Maha Kasih itu adalah Allah yang kekal, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan nantinya. Kita akan terus menikmati kasih Allah yang kekal itu. Mari, sebagai hamba-hamba kebenaran, kita menghidupi kasih itu secara aktif. Kita menjadi saluran kasih Allah kepada sesama kita. Selama Tuhan masih memberikan kita waktu untuk menghidupinya, mari kita menjadi saksi dari kasih Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Adakah hati kita dijamah oleh kasih Allah yang kekal itu? Apa yang menjadi langkah awal dari komitmen kita untuk menghidupi dan menyatakan kasih Allah kepada sesama kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kepadanya kami naikkan puji dan sembah atas kasih setianya yang tidak berkesudahan dalam hidup umatnya. Dalam kerendahan hati, kami mengakui bahwa kasih yang ada dalam hati kami tidak akan mampu mencapai kualitas kasih-Mu yang tidak terukur lebar dan dalamnya kepada kami. Seringkali dalam hidup ini kami mendukakan hati-Mu, tetapi Engkau dengan kasih-Mu yang agung dan mulia itu kembali menerima kami dan memberikan kesempatan untuk berbalik kepadamu. Ubahlah hati kami ya Tuhan. Sinarilah kami dengan terang kasih-Mu, agar kami semakin hari semakin memancarkan keindahan-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.